apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah bangunan liar yang berdiri di atas drainase dirobohkan petugas Satpol PP Kota Medan. PT Pos Indonesia menargetkan dalam waktu 10 hari BLT BBM dapat tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat di Sumatera Utara. Anyam Purun, kerajinan anyaman tradisional dari Kabupaten Serdang Bedagai. Kita ke informasi yang pertama, kerap dianggap sebagai biang masalah banjir dan kemacetan. Petugas Satpol PP Kota Medan membongkar sejumlah bangunan pos dan kantor milik ormas dan partai. Penghancuran ini dilakukan penyusul banyaknya bangunan pos dan kantor yang didirikan di atas drainase. Proses penghancuran bangunan milik ormas dan partai ini dipusatkan di ruas Jalan Multatuli dan Samanhudi, Medan Maimun, Kota Medan pada Rabu siang. Satpol PP Kota Medan mengerahkan 1 unit alat berat ekskavator untuk meratakan bangunan. Pos-pos ormas dan partai yang dihancurkan masing-masing kantor pengurus Ranting Golkar dan PDIP, kantor pimpinan Ranting AMPI, Pemuda Pancasila, dan IPK. Kasat Pol PP Medan Rahmat Harahap menjelaskan penertiban dan penghancuran bangunan ini dilakukan karena bangunan melanggar aturan, yakni didirikan di atas drainase maupun trotoar. Ada ikrar dengan seluruh KP untuk membongkar sendiri bangunan yang di atas parit, di badan jalan dan di atas drainase sekota Medan untuk mengatasi banjir, termasuk juga untuk kerawanan tadi yang kita lakukan. Termasuk kantor-kantor partai politik yang ada di atas seluruh. Jadi kita menganggap itu bangunan liar, kita tidak menganggap itu bangunan partai atau apapun, tapi yang di atas badan yang dilarang di atas badan jalan dan drainase itu kita lakukan. Kebijakan penertiban bangunan ini akan terus dilakukan menyusul arahan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Langkah penertiban ini diharapkan mengembalikan kembali fungsi drainase dan normalisasi sungai. Delawi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seorang pemuda terekam kamera pengawas mencuri sebuah angkong atau kereta sorong di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pencuri tergolong nekat mencuri di siang hari dan terpergok pekerja pengupas nanas. Terlihat pencuri mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan di Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selasa siang. Pencuri kemudian menuju samping rumah pemilik angkong atau kereta sorong. Ketika kepergok, 2 orang pekerja pengupas nanas pencuri pura-pura jika telah izin kepada pemilik untuk mengambil kereta sorong. Mengetahui kedua pekerja tersebut tidak curiga, pencuri langsung membawa kabur kereta sorong. Kejadian pencurian ini belum dilaporkan ke pihak kepolisian, namun korban berharap pencuri dapat mengembalikan angkong atau kereta sorong miliknya. Ke depan dia 15 menit balik lagi, udah aku bilang Kak, Bu sama kakakku, kakak ibu, Kak Sukar kan, udah aku bilang, ya udah bawa, katanya gitu, dibawanya lah. Rupanya bukan orang minjem, katanya dia mau ngecek di depan tapi mau buang sampah dulu, pinjem angkongnya sebentar, katanya gitu. Itu apa yang dicurinya, Bu? Itulah angkong untuk apa? Kita sorong. Kita beralih ke informasi lainnya. Setelah diburu hampir 2 pekan, 7 anggota geng motor yang terlibat kasus pembegalan di Jalan Yosudarso, Kota Medan akhirnya ditangkap polisi. Ironisnya, dari 7 anggota geng motor yang ditangkap, 3 diantaranya masih berstatus pelajar. Sempat melakukan pembegalan di Jalan Yosudarso, Kota Medan, 7 anggota geng motor ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Barat. Penangkapan dilakukan di Kota Medan dan Aceh. Dari ke-7 anggota geng motor, 3 diantaranya masih berstatus pelajar. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti, diantaranya 2 unit sepeda motor dan senjata tajam jenis samurai. Para tersangka mengaku sudah berulang kali melakukan pembegalan terhadap pengendara motor. Terakhir, komplotan ini membegal pengendara motor di Jalan Yosudarso, Kota Medan pada akhir Agustus 2022.
Hasil pencurian sepeda motor yang didapat dijual para pelaku kepada penadah dan uang hasil kejahatan digunakan untuk berfoya-foya dan bermain game di warnet. Dari pengungkapan kasus ini, kami berhasil mengamankan beberapa pelaku, yaitu pada tanggal 1 Agustus, 2 hari setelah kejadian, kami berhasil mengamankan 2 orang dan dilanjutkan mengamankan 2 orang lainnya, jadi 4 orang. Kemudian di tanggal 3 kita di backup oleh Satreskrim Polrestabes Medan dapat mengamankan 1 pelaku lagi di daerah Aceh. Geng motor ini terbilang nekat karena kerap melakukan pembegalan di keramaian. Akibat perbuatannya, para tersangka diancam dengan hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Berkeliaran di perkarangan sekolah, seekor biawak berukuran besar ditangkap warga. Reptil itu muncul tidak lama setelah hujan deras mengguyur Kota Medan. Para penjaga sekolah di Jalan Samanhudi, Medan Maimun, Kota Medan, Rabu petang dibuat kelabakan atas keberadaan seekor biawak yang berkeliaran di depan sekolah. Reptil buas bernama Latin Varanus salvator sepanjang lebih kurang 2 meter itu muncul dari sebuah parit yang meluap setelah hujan deras. Para petugas keamanan sekolah pun panik sebab di sekitar kemunculan satwa melata itu banyak anak kecil yang tengah menunggu jemputan pulang. 3 penjaga sekolah akhirnya berhasil menangkap biawak. Seringan juga, karena hari itu pun pernah juga yang pengen sini tangkap juga. Udah ada 3 ekor itu tangkap. Selain biawak tangkapan ini, penjaga sekolah menduga masih terdapat biawak lainnya yang bersarang di drainase sekolah. Biawak tangkapan itu selanjutnya dibawa penjaga sekolah untuk dilepas liarkan ke tempat yang jauh dari pemukiman warga. Tutilawiya Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Gelombang protes agar kenaikan harga BBM dibatalkan terus berlanjut. Ratusan pengunjuk rasa gabungan Ormas menggelar protes di depan kantor Pemprov Sumatera Utara. Masa menggelar mimbar bebas meminta Pemprov Sumatera Utara ikut bersama rakyat menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Menurut pendemo, unjuk rasa gabungan Ormas ini sebagai wujud solidaritas rakyat menentang kebijakan kenaikan minyak yang dipastikan bakal berdampak buruk bagi masyarakat kecil. Di tengah pendemo berorasi, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendatangi masa aksi. Mantan Pangkostrat ini mengaku memaklumi protes yang terus berlanjut sebagai reaksi atas kenaikan harga BBM. Namun Edi meminta agar masyarakat yang berdemo tidak bertindak anarkis. 2 orang pria ini berinisial NA dan JA dibawa ke Polrestabes Deli Serdang karena melakukan penimbunan bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi seberat 355 liter. Kedua tersangka terbukti telah memodifikasi mobil minibus milik mereka dengan menempatkan 3 drum kaleng di bagian kabin mobil yang tersambung ke tangki mobil, sehingga saat mengisi BBM, operator SPBU tidak mencurigainya. Unit Tipikor Polres Tebing Tinggi akhirnya menetapkan tersangka kepada Giwanto alias Bibit dan Kiki Susan Hadianto, mantan Kepala Desa dan Kasih Keuangan Desa Mainu Tengah, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai. Oleh penyidik, tersangka akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan sejumlah item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh tersangka pada tahun anggaran 2019, yakni pengerasan jalan sepanjang 3 x 700 meter, pekerjaan saluran drainase sepanjang 250 meter, dan pekerjaan rabat beton sepanjang 200 meter, serta terdapat pembayaran fiktif. Dari temuan tersebut, sebanyak 300 juta lebih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para tersangka.
Keributan terjadi di tengah upaya pemadaman kebakaran gudang pengolahan ikan teri di Gabion, Medan melawan Kota Medan. Seorang pria hendak menjarah ikan teri selamat dari kobaran api. Namun polisi menahan sementara pelaku penjarahan agar keributan tak berlanjut. Kebakaran ini tak hanya menghanguskan gedung tetapi sebuah unit minibus, 5 motor, 6 mesin pengolahan teri, dan ratusan pukat tangkap ikan. Warga terus berusaha memadamkan api agar tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di Desa Togizita, Kecamatan Hilimegai, Kabupaten Nias Selatan. Pada tubuh perempuan 50 tahun itu ditemukan 7 titik luka senjata tajam yang tersebar di kepala, leher, dagu, tangan, dan punggung. Diduga korban dianiaya hingga tewas. Namun hingga kini polisi belum menemukan titik terang terkait jejak pelaku. Tim Liputan melaporkan.